NTP sama NTN ini untuk 2021 itu dimasukkan gitu dalam APBN. Ini belum ada Pemda yang mengeluarkan atau menerbitkan obligasi CIR. Namanya itu 28 triliun gitu. Untuk apa? Untuk pemulihan ekonomi di daerah itu. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Apa pendapat Pak Eko tentang APBN 2021 yang memasukkan NTP dan NTN? Jadi sebenarnya NTP sama NTN itu apa dulu ya Pak ya? Jadi ya NTP itu kan nilai tukar petani, kalau NTN itu nilai tukar nelayan gitu. Nah sebetulnya memang wajar sih pertanyaan ini muncul karena memang ini NTP dan NTN ini indikator apa? Salah satu sasaran indikator pembangunan yang baru muncul di APBN gitu di 2021. Jadi sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya belum ada. Jadi kalau teman-teman atau sobat Pak Eko mau melihat data NTP atau NTN ini, itu biasanya nge-refernya tuh ke data BPS gitu. Itu bisa dilihat ya di bps.go.id gitu. Nah, sekarang di APBN itu sudah bisa dilihat gitu ya di nota keuangan buku 2 kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya tuh apa tadi? Menurut Pak Eko ini kalau menurut pendapat ya. Kenapa sih tiba-tiba nggak tiba-tiba mungkin ya, karena kan sudah melalui berbagai pertimbangan kan. Kenapa sih NTP sama NTN ini untuk 2021 itu dimasukkan gitu dalam APBN? Ini sebetulnya memang bagus ya, karena dua indikator ini kan bisa mengukur tingkat kesejahteraan dari petani sama nelayan gitu ya. Jadi misalnya NTP ya, NTP ini sebetulnya sama juga cara penghitungannya dengan NTN gitu. Jadi kalau NTP itu kan sudah perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani gitu ya terhadap indeks harga yang dibayarkan oleh petani, dalam artian apa yang diterima atau menjadi pendapatan dari sektor pertanian itu dibandingkan dengan apa yang para petani itu belanjakan ya atau petani itu konsumsikan gitu. Cost-nya betul gitu. Bisa dibilang juga konsumsi dari petani gitu. Jadi bisa melihat di NTP ini bisa melihat juga mereka tuh mengcapture juga konsumsi para petani di pedesaan gitu. Jadi bisa mengcapture ekonomi di pedesaan lah gitu pada intinya gitu. Nah, jadi kan dari situ, ini contohnya nih misalnya dari indeks harga yang dibayar petani itu dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan gitu. Jadi makanya kan bisa mengcapture tadi ekonomi yang ada di pedesaan. Berarti gitu. Indikator ini NTP dan NTN ini bisa dikategorikan sebagai indikator kesejahteraan dari petani atau nelayan gitu. Nah, angkanya sendiri yang menjadi target di APBN 2021 itu kalau gue nggak salah tuh indeksnya tuh ya antara 102 sampai 104 ya. Bagusnya makin kecil atau makin? Nah, jadi bagusnya pertanyaan bagus nih. Jadi kalau misalnya indeksnya melebihi 100 gitu ya, nilai tukar petaninya ini melebihi 100, itu mengindikasikan bahwa adanya surplus gitu ya, adanya keuntungan buat para petani gitu, ataupun buat para nelayan gitu. Nah kalau misalnya nilainya sama dengan 100 berarti dia ya break even point gitu ya, jadi impas. Kalau misalnya kurang itu berarti dia defisit gitu. Nah artinya ketika pemerintah menargetkan indeks ini atau nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan ini di 2021 ini lebih dari 100, which is 102 sampai 104 ini, artinya ditargetkan bahwa ada kesejahteraan yang meningkat buat para petani ataupun nelayan kayak gitu. Gitu sih. Berarti indikator NTP dan NTN ini ingin melihat dan menargetkan kesejahteraan dari petani dan nelayan itu meningkat ya di tahun 2021 ya. Betul. Nah, instrumennya apa? Nah, itu pembahasan yang lain kali ya. Itu ada di APBN 2021 atau di buku nota keuangan di buku 2 tuh itu dijelaskan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Sobat Melek mengenai kenapa NTP dan NTN ini dimasukkan di APBN 2021. Nah selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan, Pemda itu bagusnya menerbitkan obligasi atau sukuk? Berarti ini Sobat Melek pengen pengen tahu nih, kira-kira Pemda itu bagusnya obligasi atau sukuk ya? Gitu? Kayaknya sih ini sebetulnya, ini pertanyaannya nih kayaknya ambigu ya. Apakah better pemerintah daerah itu
bisa menerbitkan salah satu di antara obligasi atau sukuk ini gitu, karena memang ini dugaan gue ya gitu, karena ini juga menjadi pertanyaan gue juga sih, karena kan as far as I know sampai sekarang itu belum ada Pemda yang mengeluarkan atau menerbitkan obligasi FIR kayak gitu, belum ada yang menerbitkan obligasi. Nah, padahal penerbitan obligasi ini sebenarnya diskusinya udah cukup panjang gitu ya. Tapi boleh kan? Boleh, itu ada di peraturan, bahkan peraturan Menteri Keuangan tahun berapa ya, gue lupa, 2012 ya kalau nggak salah, itu ada tata cara bagaimana menerbitkan obligasi. Nah itu di tahun 2013 tuh Jakarta itu udah hampir mau nerbitin tuh. Ada beberapa provinsi lah yang udah sebetulnya secara kapasitas fiskal juga udah siap gitu ya, kayak Jakarta, Jawa Tengah gitu ya bahkan gitu, dan Jawa Barat itu udah siap untuk menerbitkan obligasi, tapi akhirnya batal gitu ya. Kayak Jakarta misalnya pada saat itu udah mau menerbitkan obligasi, tapi ternyata kapasitas APBD-nya sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan gitu. Itu kan obligasi itu kan sebenarnya sumber alternatif penggunaan dana untuk belanja ya. Jadi kalau misalnya penerimaannya kurang, ya bisa menerbitkan obligasi, sehingga juga pemerintah daerah itu tidak mengandalkan pemerintah pusat gitu, karena selama ini kan mostly gitu ya Pemda itu kan mengandalkan ini Fir ya, ada namanya dana transfer ke daerah gitu kan. Nah itu banyak banget kabupaten kota itu yang sumber penerimaannya itu mengandalkan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat gitu. Bahkan mungkin bisa jadi, bukan mungkin bisa jadi ada lumayan banyak gitu ya pemerintah daerah itu yang sumber penerimaan dari sana itu 90% gitu. Jadi operasional mereka itu 90% didanai dari pemerintah pusat. Jadi justru penyerapan di daerah itu sumbernya mostly kebanyakan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat gitu. Ya eksepsional beberapa provinsi yang udah cukup mandiri ya, seperti DKI Jakarta yang PAD-nya pendapatan asli daerahnya itu besar gitu ya. Nah, balik lagi sebetulnya ke obligasi ini, meskipun gua relatif setuju untuk mendorong Pemda menerbitkan itu, tapi perlu ada kehati-hatian sih gitu, karena kalau misalnya ingat di tahun 1933 ya, tahun 1933 udah cukup lampau ya Kak? Udah cukup lampau. Itu di mana? Di US. Itu ada kejadian bahwa pemerintah di kotanya gitu ya, di salah satu negara bagian, gue lupa persisnya, itu dia tuh mengalami gagal bayar. Kan obligasi itu kan surat utang ya, jadi pemerintah daerahnya itu dia menerbitkan obligasi, namun ketika ya pada saat itu tuh gagal bayar gitu. 1933 itu kan era-era depresi ekonomi ya, kayak gitu, di Arkansas kalau nggak salah gitu ya. Itu pemerintahnya itu gagal bayar gitu. Dan kemudian juga di tahun 2013 Michigan ya, kok Detroit itu di mana sih, di Michigan ya kalau nggak salah ya, itu di negara bagian Michigan, Detroit, kota Detroit itu juga gagal bayar. Nah penyebabnya itu adalah karena salah kelola APBD-nya mereka gitu, dan juga ada praktek korupsinya gitu, sehingga ketika diminta untuk membayarkan hutangnya itu gagal gitu. Jadi mereka gagal untuk mengembalikan. Nah ini juga perlu diperhatikan ketika memang kita mau menerbitkan obligasi ini gitu ya, atau sukuk ini. Kembali lagi ke pertanyaannya gitu, apakah pemerintah daerah itu nanti sanggup untuk memberikan pengembalian kepada pembeli obligasi, surat obligasi itu gitu. Itu sih Fir. Oke, berarti kalau Pemda itu sebenarnya boleh untuk menerbitkan surat utang atau obligasi atau sukuk, cuman memang di Indonesia belum pernah ya. Dan kalaupun misalnya mau diterapkan itu memang harus melalui pertimbangan dan prinsip kehati-hatian ya. Betul. Karena nggak menjamin juga, karena mungkin ada kemungkinan gagal bayar, jadi sehingga harus dikelola dengan baik juga ya. Ya betul, itu kalau nggak salah juga kejadian di, gue lupa deh, di provinsi Jawa Tengah ya, yang DPRD-nya itu menolak. Ini udah siap nih pemerintah provinsinya untuk menerbitkan obligasi, tapi DPRD-nya itu menolak gitu ya untuk karena diterbitkan, karena ada aspek politiknya juga gitu. Apakah nanti kemudian utang itu gitu ya, pembayaran utang obligasinya itu menjadi tanggung jawab dari gubernur selanjutnya atau seperti apa. Nah itu kan jadi pembahasan juga tuh gitu. Jadi ya aspek kehati-hatian itulah gitu yang harus diinginkan. Oke, nah menarik ya. Nah selanjutnya ini pertanyaannya adalah
kenapa daerah tidak boleh melakukan pinjaman? Justru ini pertanyaannya, kenapa daerah tidak boleh melakukan pinjaman? Nah, memang gitu Kak? Nah ini keliru sih, bahkan untuk menerbitkan obligasi aja memang udah ada aturannya gitu ya, apalagi pinjaman. Nah pinjaman ini juga contohnya misalnya sederhana aja, pemerintah daerah melakukan pinjaman ke pemerintah pusat, itu kan bentuknya pinjaman juga gitu ya. Ada selain tadi transfer ke daerah, pemerintah daerah juga nggak sedikit tuh yang mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Nah terutama di masa pandemi ini gitu. Jadi kemarin di bulan Oktober ya itu ada sekitar, ada di berita tuh ya 50 daerah gitu mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat baru approve berapa, dua daerah ya, atau berapa daerah tuh ya, yang total nilai 5 daerah, dan total nilai pinjamannya itu 28 triliun gitu. Untuk apa? Untuk pemulihan ekonomi di daerah itu. Kayak gitu. Di tahun 2020 ini. Karena saat menghadapi pandemi itu virus gitu. Berarti untuk sebenarnya daerah boleh melakukan pinjaman ke pemerintah pusat, ya kan? Cuma nanti tetap ada tetap ada proses approval ya dari pemerintah pusat gitu. Betul, ya. karena kan yang akan dipertimbangkan juga kesanggupan fiskal dari pemerintah daerah itu juga gitu ya. Tadi indikatornya ada banyak gitu ya, pendapatan asli daerahnya gimana gitu, nanti ya ada kekhawatiran juga nanti uang yang dipinjamkan kan nggak balik ya gitu. Makanya mungkin ini banyak bermunculan ketika pandemi ini ya, karena kan butuh banyak bantuan ekonomi ya ke masyarakat. Betul sekali, betul. Nah ini yang nggak kalah menariknya nih sebenarnya, pertanyaan dari Sobat Melek, berapa persentase minimum dana APBN untuk sektor ekonomi? Sektor ekonomi. Ini pertanyaannya kayaknya literal begini ya, dia tulisnya tuh APBN untuk sektor ekonomi. Karena gini, jadi kalau di APBN kalau kita kulik tuh ya belanjanya itu ada macam-macam nih kategorinya, berdasarkan apa dulu gitu Fir ya. Ada yang kayak misalnya berdasarkan kementerian lembaga, non kementerian lembaga. Kementerian lembaga kan dibedah lagi tuh kan, kementerian apa belanjanya berapa dan sebagainya gitu. Nah kalau yang ini mungkin maksudnya dia itu adalah, menurut gua itu refernya itu untuk fungsi ekonomi gitu ya. Karena kalau bisa dibedah lagi nih di nota keuangan itu ada belanja pemerintah berdasarkan fungsi. Nah, itu ada 11, ada fungsi pariwisata, pertahanan, keamanan dan sebagainya, dan salah satunya ada fungsi ekonomi. Gitu. Dan besarnya tuh berapa? Itu berapa ya? Besarnya itu 25,2%. Kalau ditanya persentasenya itu, atau senilai 492 triliun. Nah, tadi balik ke pertanyaan yang pertama Fir, untuk PEN dan sebagainya itu memang untuk fungsi ekonomi ini cukup besar gitu ya. Even di PEN sekalipun, PEN yang 2000 berapa itu sekarang ya 2020 itu untuk ekonomi ini malah jauh melampaui dibandingkan dengan untuk fungsi kesehatan kayak gitu. Karena ya komponen dari fungsi ekonomi ini kan diantaranya itu adalah ketahanan pangan yang tadi kita ngomongin juga tuh, NTP sama NTN gitu. Jadi ya pemulihan ekonomi ini kan makanya tagline-nya kan ekonomi recover, ekonomi bangkit ya, kesehatan pulih. Itu gimana sih itu? Pokoknya intinya adalah bahwa pemerintah itu tidak melupakan dari fungsi ekonomi ini kayak gitu. Jadi cukup besar lah yang dialokasikan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau selama pandemi ini memang pemerintah tuh memang menggalakkan besar-besaran 3M ya Kak ya, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk dari segi kesehatan. Cuma memang kita juga tidak bisa melupakan bahwa sektor ekonomi kita pun di Indonesia juga harus digenjot ya Kak, karena harus terus tumbuh dan harus tetap berjalan. Betul. Meskipun untuk ini itu kontroversial gitu ya, karena ini pro-kontra besar ya, dan kita tidak membahas itu. Gua lebih membahas apa yang ditanyakan ya tadi, persentasenya gitu. Karena kan melebar lagi tuh kan, ada yang concernnya lebih baik fungsi kesehatan atau prioritas gitu kan, dan sebagainya. Nah itu di topik berikutnya kali ya, berikutnya kali ya, kalau diminta kayak gitu. Itu ya kali ya Fir ya, sementara kita jawab ya. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan dari lapak Pak Eko, lapak ekonomi selanjutnya. Lapak Pak Eko
Pak Ekonomi. Pak Eko itu kan singkatan adalah Pak Ekonomi ya. Jadi di Pak Eko selanjutnya. Oke, gitu. baik. Jadi kita sudah membahas 6 pertanyaan yang menarik dari Sobat Melek APBN, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu akan dibahas di Pak Eko selanjutnya. Gitu. Yes. Sekali lagi kami berterima kasih dan terus tetap stay tune di Melek APBN. Di Pak Eko, Mas. Gue nggak tahu. Pak Eko, thank you. Bye.